Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadinil Fatihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Oke, Bapak enaknya manggil teman-teman atau anak-anak? Teman anak? Anak teman? Ya, anak-anak aja ya. Anak-anak saja. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kok lemas banget ya kayaknya ya. Ada yang berpuasa hari ini? Ada yang berpuasa. Oke. Baik teman-teman, anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bapak presensi terlebih dahulu. Ihsan Rahmat Wibowo hadir. Devita Sarisono hadir. Robi Fadli Asidki hadir. Ilham Fawazi tidak hadir, sakit. Aulia Rahman, Diana Rahman hadir. Kakak adik ya? Oh, kakak adik. Yang kakak Aulia Rahman atau Diana Nur Rahman? Oh, iya. Oke, Wahyu Talia Salsabila hadir. Farid Abdillah Hashim hadir. Baik anak-anak, sebelum itu Bapak akan mengecek semangat anak-anak terlebih dahulu. Oke. Ada ice breaking sebentar saja. Oke, instruksinya adalah sebutkan warnanya. Jangan sebutkan tulisannya. Secara cepat, ya. Oke, sebutkan warnanya, jangan sebutkan tulisannya. Nanti akan ditampilkan di slide. Silakan anak-anak sebutkan secara cepat. Nanti yang salah akan ada reward begitu ya. Yang salah dikasih reward. Kebalik. Ya, intinya ada something lah. Begitu. Siap ya anak-anak? Ya, siap Pak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Merah. Yang semangat dong. Ayo dong. Merah. Yang semangat. Merah gitu. Warna apa ini? Merah. Oke, lanjut. Hijau. Kuning. Merah. Biru. Wah, ayo. Ada yang bilang kuning? Ada yang bilang kuning? Ada? Bilang kuning? Oh ya. Bisa berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Oke, kita lanjut lagi. Siap, fokus ya. Biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Wah, ada yang merah? Ini Pak. Wah. Siapa yang merah? Ayo ngaku-ngaku. Kejujurannya teman-teman ya, anak-anak. Karena kita memakai masker, jadi Bapak sendiri nggak ngelihat siapa yang mulutnya typo, gitu. Ya. Oke, kita cari 2 orang lagi yang salah. Ya, 2 orang lagi. Ayo salah dong, biar selesai cepet ya. Jangan dibenerin. Biru, merah, kuning, merah, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Loh, kok nggak ada yang salah ya? Saya mendengar semua. Kok nggak ada yang salah?
Baik, sama nak siapa? Buat Pak. Oke, bisa maju sendiri. Iya, maju dulu sini. Oke. Nak Fuad, Iya Pak. hari ini udah ngelakuin kebaikan apa aja? Bisa disebutkan ke teman-teman. Allah tadi memberi makan kucing. Makan kucing. Ya. Mungkin menyapu ke sebuah kebaikan juga. Menyapu. Terus? Mungkin cuma segitu gitu. Oh, memberi makan kucing dan menyapu. Oh, jadi sisa makanan dari kucing disapu. Iya. Oh, iya. Oke, ada lagi? Belum baru segitu Pak. Oh, baru segitu. Ya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Oke, jadi anak-anak semua, kenapa Bapak meminta tadi Nak Fuad untuk menyampaikan kebaikan apa yang sudah dilakukan? Karena belum tentu kita semua melakukan juga apa yang dilakukan oleh Nak Fuad. Jadi bukan berarti untuk sombong. Wah, tadi nih saya habis ngasih makan anak kucing. Ya, bukan berarti untuk sombong. Tapi agar kita introspeksi, kita ngelakuin kebaikan yang sama enggak? Kayak teman kita, gitu. Misalkan tadi, hari ini saya puasa Pak. Hari ini saya bangunin teman buat sholat Pak. Nah, kita introspeksi, kita udah ngelakuin itu belum? Oke. Kita lanjut, anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah, udah bocor dikit, tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidupku, pedoman hidup kita semua ya anak-anak. Baik, ada yang bisa memberikan ya pendapat tentang dua gambar yang ada di slide ini. Ya, bandingkan dua gambar tersebut. Silakan. Siapa? Angkat tangannya kemudian ya berikan pendapat. Tidak ada? Tidak ada, silakan siapa saja. Kok ketawa-ketawa? Ya. Gambar yang di kiri, ini lagi ngapain? Ngaji, baca Al-Quran. Gambar yang sebelah kanan itu apa? Surat cinta, begitu ya. Baca suratnya. Raka, tolong terima surat ini. Ada yang namanya Raka? Nggak ada ya. Kita jadian yuk, kamu jangan sama orang lain. Aku ingin selalu di sisimu. Ya, ini kan surat cinta dari Yuliana. Ada yang namanya Yuliana? Nggak ada, adanya Diana ya. Kalau Diana sama Aulia nggak surat-suratan kan? Enggak ya. Oke, aman. Oke. Jadi bedanya anak-anak, sebelah kiri adalah Al-Quran, baca Quran, sebelah kanannya adalah surat cinta. Oke, jadi perbandingannya begini anak-anak. Kalau kita baca surat cinta, sekali kita dapat rasanya gimana? Seneng banget ya, surat dari ya siapapun itu ya. Kita rasa seneng banget. Sekali baca masih seneng, dua kali baca seneng, tiga kali baca seneng, 4, 5 seneng, ke-6 apakah masih seneng? Belum tentu. Rasanya mungkin udah biasa, udah berkali-kali baca. Ya, itu surat cinta. Tapi kalau Al-Quran, surat cinta langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkali-kali kita baca dari kita kecil nyampe gede pun nggak bakal pernah bosen kita baca. Ya, nggak bakal pernah bosen. Mau sekali, dua kali, terus sampai berpuluh-puluh kali pun, beratus kali, kita nggak bosen bacanya. Oke. Kemudian ya, ini dia pengertian dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apa sih yang sampai kalau kita baca tuh nggak ngerasain bosen gitu loh. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya adalah membaca atau bacaan. Nggak cuma sekedar bacaan saja, tapi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Mengapa? Pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia walaupun tidak tahu artinya. Ya, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang baca itu belum tentu tahu artinya, tapi dibaca oleh seluruh umat manusia. Dan juga anak-anak, satu huruf Al-Quran itu ketika kita membacanya akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat. Ada yang hafal hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillahi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah, dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wal hasan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Maka baginya satu pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Contohnya,
Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini bismillahi saja. Satu huruf itu anak-anak itu seperti ini. Ba satu huruf, kemudian sinnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berapa? 3 dikali 10 30. Baru bismi saja ya, kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Apalagi kalau kita baca banyak gitu ya. Selanjutnya diatur tata cara bacanya, panjang dan pendeknya sampai etika membacanya. Jadi nggak cuma sekedar membaca. Kalau baca surat cinta biasanya di mana? Di kamar. Ada yang baca di WC. Ya biar nggak ketahuan teman-temannya gitu ya. Kalau baca Al-Quran di mana? Di tempat yang suci, di masjid, di tempat yang bersih. Dan panjang pendek bacaannya pun diperhatikan. Selanjutnya dipelajari susunan katanya dan isi kandungannya. Jadi nggak cuma sekedar tulisan, tapi setiap katanya itu ada isi kandungannya. Itu pengertian Al-Quran menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus ya kepada Nabi Muhammad, tapi secara berangsur-angsur. Oke, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang hafal? Ada yang hafal Al-Alaq 1-5? Oke, sama nak? Oh iya, nak Robi. Monggo bisa diucapkan, ditunjukkan kepada teman-teman. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Oke, beri tepuk tangan. Ya, semoga menjadi hafiz Al-Quran gitu, Nak Robi. Ya. Baik, itu adalah Al-Quran menurut istilah. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu penyempurnaan ajaran dari kitab sebelumnya. Oke, kitab sebelumnya ada kitab apa saja? Zabur dulu atau Taurat dulu? Taurat. Kemudian yang kedua, Zabur, Injil, barulah Al-Quran. Oke, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yakin? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil Nabi Isa. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi penyempurna ajaran dari kitab sebelumnya, ya. Misalnya di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu hanyalah diturunkan kepada kaum dari nabi-nabi ini saja, ya, tidak seluruh umat manusia. Sedangkan Al-Quran jelas hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, dakwahnya pun singkat. Berapa tahun? Dakwah Nabi Muhammad SAW 23, 23 ya 23 tahun, dan itu dapat mengislamkan ya hampir seluruh umat manusia. Begitu. Jadi penyempurna ajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, sumber ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu tidak akan bertentangan sama yang namanya sains, ya. Atau bahkan sebelum sains itu menemukan sesuatu, Al-Quran itu sudah ada. Misalnya proses ini ya, pembentukan bayi dari mulai tahap awal sampai akhir itu sains menemukan. Tapi Al-Quran sudah lebih dulu ada. Proses pembentukan planet-planet, Al-Quran itu sudah lebih dulu ada. Ya, kemudian yang ketiga, kalam Allah yang bersifat kekal. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah yang abadi, selalu relevan. Walaupun zaman itu selalu berkembang ya, selalu saja relevan dengan zaman.
Yang keempat, bahasa yang mudah dipahami. Baik, selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sumber ajaran hukum Islam yang utama. Oke anak-anak, jadi Al-Quran merupakan sumber ajaran hukum Islam yang utama. Ya, kalau kita ingin menemukan suatu hukum, maka patokannya adalah, pedomannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Contohnya apa? Ya, sesuatu yang goib. Atau surga neraka. Ada yang pernah melihat surga neraka? Nah, Al-Quran itu menjelaskan, memberikan gambaran-gambaran. Walaupun memberikan gambaran, tapi kita tetap tidak bisa membayangkan secara utuh seperti apa begitu. Kemudian yang ketiga, petunjuk untuk umat manusia secara umum. Jadi seluruh umat manusia, ya, tidak hanya kaum bangsa Arab saja. Kemudian yang keempat, pengoreksi ajaran pada kitab sebelumnya. Nah, ini yang tadi dijelaskan ya anak-anak. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ada? Ada pertanyaan? Kalau begitu Bapak akan memberikan pertanyaan. Baik. Apa makna Al-Quran menurut bahasa? Coba Nak Diana Rahman. Dijelaskan Bapak artinya bacaan apa ya Pak kalau tidak salah? Ya, bacaan ya. Kemudian bahasa Arabnya apa? Coba Nak Aziz Banu. Qara'a Pak. Qara'a saja? Qara'a yaqra'u Qur'an qira'atan. Qara'a yaqra'u Qur'ana. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Ya. Oke. Baik anak-anak semua, kalau begitu Bapak akan memberikan sebuah nasihat ya anak-anak. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita tidak perlu malu untuk belajar Al-Qur'an ya. Serendah-rendahnya tingkatan kita dalam belajar Al-Qur'an itu bernilai pahala. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, membacanya adalah ibadah. Oke, kalau begitu siap untuk membaca Al-Quran? Siap! Yang semangat dong, mohon kerjasamanya. Siap untuk membaca Al-Quran? Siap! Siap untuk menghafal Al-Quran? Siap! Siap untuk mengamalkan Al-Quran? Siap, oke. Ada sebuah hadis juga ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tabassumuka fi wajahi akhika shadaqatun, yang artinya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka dari itu, mari teman-teman, kita biasakan untuk selalu memberikan senyuman kepada saudara-saudara kita ya. Bukan karena hari indah lalu kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum maka hari-hari akan menjadi indah. Baik. Indah. Ya. Kalau begitu, mari kita akhiri mata pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.